Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 tentang pokok-pokok kebajikan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, dalam kurung musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ayat 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat dalam kurung tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. 179. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. 180. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. 181. Barang siapa yang mengubahnya dalam kurung wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Al-Quran Text Message. Seluruh ayat Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan kepada beliau sementara beliau tengah tertidur. Pendapat ini sangat kuat didukung oleh dalil-dalil yang diyakini para ulama, terutama ulama-ulama yang menekuni tata cara diturunkannya wahyu. Keterangan nomor 59. Qisas ialah hukuman yang semisal dengan kejahatan yang dilakukan atas diri manusia. Keterangan nomor 60. Wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta orang yang berwasiat. Ayat ini tidak berlaku untuk ahli waris karena sudah dinaskan diganti hukumnya dengan ayat tentang waris. An-Nisa ayat 11. Ayat ke 182. Tetapi barang siapa yang
khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Keterangan nomor 61. Keterangan. Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam berwasiat sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara dalam kurung ketentuan agama. Ayat ke-183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. 184, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Keterangan nomor 62. Orang sakit berat, orang yang sangat tua, orang yang hamil atau menyusui. Keterangan nomor 63. Memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk 1 hari. Ayat ke-185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat ke-186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran Text Message. Seluruh ayat Al-Quran termasuk dalam istilah yang terkenal di kalangan para ulama spesialis ilmu wahyu sebagai Al-Wahyu Al-Jaliyu, wahyu sangat jelas, wahyu yang sangat jelas, sebagaimana di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang diturunkan ketika Nabi SAW sedang tertidur. Begitu juga tidak ada satu ayat pun yang diturunkan melalui ilham yang langsung dimasukkan ke dalam hati. Ayat Al-Quran juga merupakan ilmu-ilmu pasti yang tidak mungkin diragukan atau dibiasakan kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran melalui interaksi langsung dengan Nabi SAW demi semakin memberikan keyakinan atas kebenaran dan kejelasan isi dan maknanya.